Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap harapan Bapak kalian semua sehat, semangat kalian terus bertambah, jangan pernah bosan untuk terus belajar. Yang pertama yang mau Bapak sampaikan adalah bagaimana sih upaya orang-orang Indonesia menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kita tahu, wilayah Indonesia itu bukan kecil tapi sangat besar. Dengan segala keterbatasannya, informasi Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 memakan waktu lebih kurang sebulan untuk semua rakyat Indonesia mengetahui bahwa kita benar-benar merdeka dari segala macam bentuk penjajahan pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemimpin kita untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segala keterbatasannya? Yang pertama, Soekarno memberi perintah kepada Burhanuddin Muhammadiyah, wartawan senior pada saat itu, untuk segera memberitakan bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan Barat. Dia diberi tugas khusus untuk memberitakan tersebut. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Dari radio ini setiap 4 jam sekali akan diberitakan kalau Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Barat. Selain radio, Dia juga menyuruh beberapa anggotanya untuk menulis beberapa artikel, himbauan, pengumuman terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui koran, surat kabar, banyak menyebar ke seluruh wilayah Indonesia pada saat itu. Bukan hanya itu, penyebar luasan berita proklamasi juga disebarkan melalui pamflet, coretan dinding, kemudian coretan yang ada di setiap gerbong kereta api, berita dari mulut ke mulut, kemudian pos, telegraf, telepon. Pokoknya semangat nasionalisme untuk memberitakan bahwa kita benar-benar merdeka sangat luar biasa. Rakyat Indonesia tidak apatis, mereka sangat bersuka cita, sangat bergembira mendengar bahwa kita benar-benar merdeka dari segala macam bentuk penjajahan Barat. Ya, itu saja. Selebihnya coba kalian ulang kembali, baca kembali, semoga paham. Selanjutnya yang kedua yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian adalah, ini belum Bapak jelaskan, terkait sidang-sidang yang dilakukan oleh BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia. Kapan BPUPKI mulai bersidang? Jauh sebelum bulan Agustus, di bulan Mei, tepatnya tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI untuk pertama kalinya melaksanakan sidangnya. Bagaimana urutan sidangnya? Di tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI bersidang. Suasana persidangan pada saat itu dibuka oleh Insinyur Soekarno, kemudian dilakukan pembukaan seremonial kegiatan sidang BPUPKI. Di situ dijelaskan kronologis acaranya apa sampai dengan di tanggal 1 Juni 1945. Keesokan harinya, di tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI bersidang. Dari sidang tersebut keluar sebuah keputusan yang menyatakan bahwa kita memakai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Artinya dari sidang tersebut membuat keputusan bahwa kita telah merumuskan bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada usulan dari Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei 1945.
Usulan itu berupa ideologi negara atau yang kita kenal dengan nama Pancasila. Sebelum keluar konsep Pancasila, Muhammad Yamin sudah mengeluarkan ide tersebut. Apa isinya? Silahkan kalian baca kembali. Ada beberapa poin, ada 5 poin yang dikeluarkan Muhammad Yamin terkait ideologi negara Indonesia. Keesokan harinya, untuk melengkapi pendapat Muhammad Yamin, di tanggal 30 Mei 1945, Profesor Supomo mengeluarkan konsep yang sama yang kita kenal dengan nama Pancasila seperti sekarang. Ada 5 poin juga, cukup hampir sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Muhammad Yamin. Apa saja poinnya? Silahkan kalian baca sendiri masing-masing di rumah. Dan yang terakhir, disinilah di tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengeluarkan konsep yang sama seperti yang dikeluarkan oleh Yamin dan Profesor Supomo. Disinilah baru ada keluar yang namanya Pancasila. Soekarno mengemukakan konsep Pancasila di dalamnya. Ada 5 poin isinya, dia ringkas menjadi konsep Trisila namanya. Di dalam Trisila ini ada poin sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari Trisila ini Bapak memancing kalian untuk berpikir, atau silahkan baca kembali. Ada pertanyaan, tanyakan ke Bapak. Itulah sidang awal yang dilakukan oleh pemimpin nasional kita dari tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang diistirahatkan atau istilahnya direseskan. Sebelum reses, sidang BPUPKI membentuk Panitia 9. Panitia 9 itu ada beberapa tokoh seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Kahar Mujakar, yang nantinya akan menjadi pemberontak tapi terlibat di dalam Panitia 9, Agus Salim, Alexander Maramis, Abi Kusno, Ahmad Abdul Wahid Hasim. Itulah orang-orang yang terlibat di dalam Panitia 9. Tugasnya untuk apa? Menyempurnakan kembali hasil sidang di tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil keputusan dari sidang BPUPKI tersebut, sebelum masa reses tiba, dibentuklah sebuah Panitia 9. Ada 9 orang tokoh yang akan terlibat menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia. Siapa saja ke-9 orang itu? Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, Subarjo, Abdul Wahid Hasim, Ahmad Abi Kusno Cokroso, Alexander Maramis, kemudian yang terakhir Kahar Mujakar, yang 2 tahun selanjutnya akan menjadi seorang pemberontak yang terlibat di dalam Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Mengapa dia memberontak itu nanti akan kita bahas, padahal dia terlibat di dalam pembentukan Panitia 9 Indonesia yang bertugas menyempurnakan sistem tata negara Indonesia. Singkatnya, di tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan sebuah keputusan yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Inilah yang isinya hampir sama seperti isi Pancasila yang sekarang. Hanya di poin pertama yang berbeda, berbunyi ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam sesuai perintahnya. Hanya di poin itu yang berbeda, selebihnya sama seperti isi Pancasila sekarang. Dari tanggal 22 Juni 1945, keputusan menghasilkan Piagam Jakarta berlanjut kembali di tanggal 14 Juli 1945.
Di sini kembali ditegaskan mengenai sistem tata negara Indonesia. Ada beberapa keputusan teman-teman Panitia 9 pada saat itu. Yang pertama di tanggal 14 Juli 45 itu, yang pertama keputusannya adalah menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka. Kemudian yang kedua, menuliskan preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, menuliskan batang tubuh Undang-Undang 1945 yang di dalamnya menjelaskan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda atau bekas jajahan bangsa Belanda. Kemudian yang kedua, Papua Timur Portugis adalah masuk ke dalam wilayah Indonesia. Poin di sini yang sangat krusial, memunculkan pro dan kontra. Salah satu orang yang kontra terhadap keputusan ini adalah Muhammad Hatta. Hatta menyatakan bahwa kita tidak punya hak atas wilayah Papua Timur Portugis. Jika kita menjadikan wilayah tersebut bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan sama seperti Belanda. Kita dicap sebagai sebuah negara imperialis. Muhammad Yamin Soekarno membantah apa yang dikatakan oleh Hatta. Muhammad Yamin sibuk menjelaskan bahwa Papua, Kepulauan Timur, kaya akan sumber daya alamnya. Kemudian secara historis kita sama antara Indonesia dengan Papua. Hatta kembali membantah pernyataan Soekarno, pernyataan Muhammad Yamin. Apa yang disampaikan Hatta? Bahwa semua, kalau alasannya seperti itu, Kepulauan Salomon yang ada di Pasifik sana, yang mempunyai kekayaan sumber daya alam luar biasa, tidak akan berhenti kita mengambilnya. Maka pada akhirnya keputusan tentang Kepulauan Papua Timur Portugis ini akhirnya dilakukan voting. Kubu Hatta dengan kubu Soekarno. Pada akhirnya Hatta kalah di dalam voting tersebut. Dinyatakan bahwa Kepulauan Papua Timur Portugis masuk dalam bagian NKRI dan harus dibuat di dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Kemudian isi selanjutnya yang ada di dalam batang tubuh 1945 harus menjelaskan bahwa bahasa Indonesia, bahasa nasional Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia, dan bendera merah putih Indonesia adalah sangsaka merah putih. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia harus menggunakan sistem republik. Apa sistem republik? Sistem republik adalah sistem yang mengedepankan kerakyatan, bukan dari golongan bangsawan. Ide hak sebuah negara harus berasal dari rakyat. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang 3 sidang PPKI. PPKI ini adalah lembaga yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di tanggal 18 Agustus 1945 mereka berkumpul memutuskan 3 keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang 1945 yang telah dibentuk pada saat sidang BPUPKI kemarin. Kemudian keputusan sidang PPKI yang kedua adalah menetapkan Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Penetapan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berlangsung secara aklamasi tanpa ada debat di dalamnya.
Kemudian keputusan sidang PPKI yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertugas sebagai MPR dan DPR di bidang legislatif. Inilah hasil keputusan dari sidang PPKI yang pertama di tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian selanjutnya di tanggal 19 Agustus 1945 PPKI kembali bersidang. Hasil dari keputusan mereka yang perlu kita pahami, kita ingat adalah memutuskan yang pertama, PPKI menetapkan 8 provinsi beserta gubernurnya menjadi bagian dari Indonesia. Apa saja 8 provinsi itu? Yang pertama Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ada 8 provinsi dan ada 8 gubernur. Mampukah kita mengontrolnya, mengawasinya, dan seterusnya? Itulah yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian keputusan yang ketiga dari sidang PPKI yang kedua adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah yang membantu tugas KNIP yang telah dibentuk sebelumnya. Itulah hasil keputusan dari sidang PPKI yang kedua di tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian sidang mereka pun berlanjut di tanggal 22 Agustus 1945. Ada 3 keputusan yang mereka hasilkan. Yang pertama, mensahkan tugas, mensahkan, bukan membentuk ya, mensahkan tugas Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi lembaga yang bertugas mengawasi dan mengontrol kinerja presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua, keputusan mereka adalah memutuskan membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat atau TRI, Tentara Republik Indonesia, yang bertugas menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan keputusan yang terakhir yang memunculkan banyak pro dan kontra adalah sidang PPKI yang ketiga ini memutuskan menetapkan Partai Nasional Indonesia menjadi partai tunggal. Hatta termasuk orang yang kontra dengan keputusan ini. Mengapa dia kontra? Dia khawatir dengan menjadikan PNI, Partai Nasional Indonesia, menjadi partai tunggal akan membuat Indonesia menjadi negara fasisme, bukan negara demokrasi. Ada benarnya, sistem republik tidak mengedepankan sistem satu partai. Sistem republik adalah mengedepankan sistem multipartai. Pada akhirnya, komplain yang dilakukan oleh Hatta didengarkan, dikabulkan. Akhirnya keputusan PPKI yang ketiga dirubah dan dihapuskan. Tidak pernah ada PNI menjadi partai tunggal, tetapi kita lebih mengedepankan sistem multipartai. Mungkin itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan, tidak bisa berlama-lama. Ada yang kurang dari penjelasan Bapak, silahkan kalian tanyakan. Sampai bertemu di minggu depan di materi selanjutnya. Bapak tetap ingatkan, tugas yang Bapak kasih di awal silahkan dikumpulkan, jangan ditunda-tunda lagi, karena di minggu depan Bapak akan memberikan tugas yang kedua terkait proses pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, mohon maaf atas segalanya. Billahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.